Hari ini kita mau masak pindang. Pindang ini yang saya tahu itu memang dia ciri khas dari Sumatera Selatan, tapi mungkin ada beberapa daerah-daerah juga mengklaim pindang sebagai masakan tradisionalnya. Oke, pindang ini ada berbagai macam. Mungkin ada yang saya tahu ada lebih dari puluhan, bahkan mungkin yang nggak saya tahu bisa ratusan ya. Dari sub-sub daerah yang dalam Sumatera Selatan itu pun ada punya masing-masing punya ciri khas tersendiri dalam membuat pindang ini. Kali ini saya akan buat pindang ikan patin yang sesuai dengan pengetahuan saya dan sesuai dengan apa yang saya pelajari dari orang tua saya sebelumnya untuk memasak pindang ini. Yang bahan yang kita pakai itu patin sungai, tapi bukan berarti kalau teman-teman punya patin tambak itu oke juga, cuma dengan patin sungai lebih enak ya. Satu lagi yang mau saya tekankan, ini adalah tomat cherry. Sebenarnya kalau di Sumatera Selatan itu mereka memakai bahan namanya cungkediro. Cungkediro itu hampir seperti ini, lebih bulat dan lebih asam. Kalau tomat cherry itu cenderung lebih manis, makanya untuk asamnya kita akan tambahkan dengan belimbing wuluh ini ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, kalau teman-teman mau tahu bahan-bahannya ini, kita lihat kita perlu bawang merah, cabai, tomat sebagai garnish nanti di ending, belimbing wuluh, lengkuas, daun salam, serai, tomat cherry, kecap, garam, kemangi, cuka, dan ikan yang tentunya ya, dan sedikit air untuk melumat bumbu-bumbu ini. Oke, kita mulai aja. Pertama saya akan haluskan bawang dan cabai. Namun cabai ini nggak terlalu pedas ya. Kalau cabai ini dia hanya memberi warna merah aja. Nah, kalau cabai yang ini baru ini bisa bikin melotot ya. Oke. Ya, cukup. Tambahkan sedikit air agar lebih gampang nanti melumatnya itu. Dan bahan ini juga akan kita pakai untuk memarinate ikan sementara ya. Garam sedikit. Jadi teman-teman juga bisa ini dengan cara diulek ya. Oke, ini saya rasa cukup. Coba lihat teksturnya itu jangan sampai halus seperti jus gitu ya. Oke, ini akan kita pakai untuk memarinasi ikannya kira-kira selama 30 menit ya. Oke, sebelumnya ikan patin ini sudah kita cuci dengan menggunakan lemon ya. Lemon dan sedikit garam. Sudah dimarinate. Oke, kita biarkan dulu kira-kira selama setengah jam. Sementara kita akan menyiapkan bumbu yang lainnya. Ini lengkuas. Oke, ini lengkuas yang sudah saya geprek. Kalau mau juga dikecilkan sedikit ya, dipotong. Ya. Oke, cukup teman. Kemudian serai, berapa daun serai. Jadi pisau ini dibalik, pukul-pukul saja ya. Oke, akan keluar nanti rasanya. Selanjutnya kita potong dua ini tomato cherry ini. Sudah terpotong, ini sudah digeprek. Kita siapkan garam sudah di sini, cuka serta bumbu. Nah, sekarang kita didihkan air. 30 menit sudah berlalu, air mungkin sudah mendidih. Kita siapkan bahan-bahannya. Garam, ini kecap. Oh ya, tadi saya tambahkan lagi mungkin gula merah. Bagi yang suka mau gula merah, mau gula pasir, apapun yang rasa manis. Ya kalau madu mungkin nggak bisa ya. Itu bisa ditambahkan sesuai selera. Oke. Sekarang kita lihat airnya sudah mendidih. Oke. Perlahan-lahan, hati-hati ya, masukkan bumbu. salam.
sementara saya belum masukkan cuka dulu, akan menunggu hasil dari bumbu dulu biarkan dia bekerja. Jadi cuka itu sebagai backup seandainya rasa asam yang mau kita cari belum tercapai. Kita masukkan kecap juga sebagai pemanis dan juga memberi warna lebih gelap ya, dan garam. Oke, semua bumbu-bumbu kita masukkan, kita didihkan dulu airnya sampai sudah mendidih, sepertinya sudah mendidih ya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan satu kunci atau rahasia dari pindang ini adalah bagian yang paling krusial, paling penting, yaitu apa? Dicicip. Karena dengan dicicip ini kita akan tahu apa yang masih kurang, apakah kurang asin, kurang asam, atau kurang manis, bahkan kurang pedas. Kita tambahkan sebelum ikan dimasukkan. Oke, nah jadi sekali lagi saya sampaikan kalau yang paling penting dari memasak pindang itu adalah sebelum kita masukkan ikan, kemangi itu dicicip dulu. Karena yang saya alami juga sekarang itu masih lack of ingredient, jadi masih kekurangan, ada manisnya kurang, asinnya kurang. Jadi saya tadi cukup banyak menambah-nambahi ya, gula pasir juga saya tambahkan juga. Jadi ternyata gula merah itu segitu kurang. Nah jadi kembali ke selera teman-teman, lebih cenderung suka asamnya banyak, silahkan tambah cuka. Lebih suka banyak manisnya, silahkan tambah gula atau asinnya. Nah ini udah siap, sudah mendidih. Sekarang kita masukkan ikan perlahan. Kenapa ikan masukkan terakhir? Karena biar tidak hancur ya ikannya. Oke. Nanti setelah ikan akan matang, kira-kira 5 atau 2-3 menit sebelum matang, kita masukkan lagi kemangi. Ya, jadi kemanginya tidak terlalu layu. Ikan sudah mau matang, ciri-cirinya itu ikannya akan sedikit naik ya, seperti di sini tuh kelihatan nih. Nah, baru kita masukkan kemangi. Sudah 2 sekitar 3 menit. Saya rasa ikan sudah matang. Kalau masakan itu enak, dari baunya aja itu udah menggoda ya. Ini masih saya tutup. Itu saya buka itu. Bau bumbunya ditambah dengan tadi kemangi saya masukkan banyak, itu baunya itu langsung naik, bau sedap gitu ya. Benar-benar menggoda. Saatnya kita akan coba. Oh my god. Ini sesuai selera ya teman-teman, karena teman-teman tuh juga ada yang suka ditambahkan nanas. Jadi itu akan menambah rasa manis. The moment of truth. Mari kita coba. Enak banget baunya. Jadi kembali lagi seperti kita bahas tadi dari awal. Ketika bumbu-bumbu sudah siapkan, hal yang paling krusial, hal yang paling penting adalah harus dicicip sebelum kita memasukkan ikan. Jadi kita tahu kita on the right track atau enggak. Kita tahu apakah kurang asam ataukah kurang asin atau kurang manis, sesuai selera masing-masing. Karena nggak bisa selera saya sama dengan selera teman-teman, berbeda-beda. Jadi benar-benar harus dicicip, itu adalah hal yang krusial. Tapi ini dari baunya saya sudah suka banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Perpaduan antara asam, manis, pedas, dan asinnya itu balance banget, pas banget. Campur dengan aroma dari sennya kemangi tadi. Kemudian ini saya coba dengan ikannya. Mantap. Ini stamin, ini terbaik. Ikannya sedap, bumbunya juga enak. Ini pas kalau mau dimakan dengan nasi dan sambal. That's it, gak usah pakai apa-apa lagi, dijamin nambah. Oke, saya coba lagi. Saya mau habiskan ini habis ini setelah video ini. Memastikan ini benar-benar sedap.
Ini akan saya coba sekali lagi. Intinya tadi ya, cicip itu yang paling penting. Kemudian ini paling enak itu dimakan dengan nasi dan sambal. Itu aja, that's it. Stamin.